Selamat siang, kami dari kelompok 32 dengan anggotanya yaitu Aulia Firasyan, Valerin Horlanso, dan Fran William akan mempresentasikan mengenai evaluasi kinerja hijau dari gedung Laboratorium Doping ITB. Ini ada data umum bangunannya, nama bangunannya yaitu Laboratorium Pengujian Doping ITB, berlokasi di Jalan Ganesha nomor 10 di Kota Bandung, memiliki fungsi sebagai gedung edukasi dan juga gedung laboratorium, dengan jumlah lantai yang mencapai 5 lantai, termasuk di dalamnya sudah terdapat lantai parkir di ground floor. Ini ada denah di bagian kiri dan juga gambar tambak dan juga disertakan gambar potongan di paling kanan. Berikut merupakan analisa terkait sunpath di bangunan lab doping. Bangunan ini bisa kita lihat yaitu tampak utaranya, di mana rata-rata bukaannya itu vertical shading angle-nya 66,28 derajat dan horizontal shading angle 86,43 derajat. Jadi, dari sunpath-nya kita bisa melihat kalau misalnya bangunan ini hampir selalu mengurangi cahaya yang masuk di siang hari. Ini ada tampak selatannya dengan vertical shading angle 46,94 derajat dan juga horizontal shading angle 63,72 derajat. Di tampak timur sendiri, kita bisa lihat sunpath-nya tidak begitu menutupi dari pukul 6 sampai pukul 10. Di tampak baratnya kita bisa melihat bangunannya justru banyak ditutupi, tetapi tidak di sepanjang tahun. Nah, kemudian untuk analisis OTTV, jadi pertama kami mengelompokkan fasad bangunan terlebih dahulu, di mana kami mengelompokkan bagian mana yang memiliki bukaan yang sama dengan dengan sun shading yang sama. Di lab doping ini sendiri memiliki sebagian besar bukaannya sudah memiliki second skin berupa vertical low flash, metal vertical low flash yang bisa dilihat dari tampaknya. Next. Jadi ini adalah hasil analisis OTTV bangunan lab doping. Jadi berdasarkan hasil analisis, sebesar gedung laboratorium lab doping ini sudah memenuhi jumlah OTTV lebih kecil dari 45 watt per meter persegi, yaitu 26,2 watt per meter persegi, dan mendapatkan hasil bintang 3. Hasil yang lumayan rendah ini juga dapat dihasilkan oleh lab doping itu sendiri karena dia memiliki vertical low flash yang tadi di sebagian besar permukaan bukannya. Kemudian perhitungan OTTV ini dapat dilihat dari grafik dan tabel di samping. Yang memiliki OTTV paling besar itu adalah di bagian utara dan timur. Ini karena adanya banyak bukaan yang tidak dilindungi oleh second skin pada bagian ini. Kemudian ada edge building, jadi kami memasukkan data-data yang kami dapatkan ke dalam website Edge untuk dilakukan perhitungan otomatis. Kemudian didapat hasil yaitu Laboratorium Pengujian Doping ITB memiliki efisiensi penggunaan energi sebesar 20,92%. Lanjut lagi. Nah, ini efisiensi penggunaan energi. Nah, kemudian juga ada didapat efisiensi penggunaan air sebesar 12,57% dan efisiensi material sebesar 26,55%. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Green Chip Rating System. Untuk Green Chip Rating System terdapat 6 poin. Yang pertama dan yang kedua akan saya jelaskan. Untuk poin pertama yaitu tepat guna lahan ASD. Untuk poin ASDP itu area dasar hijau itu sebagai prasyarat. Dan ASD 1 pemilihan tapak memiliki daerah pembangunan yang dilengkapi minimal 8 dari 12 sarana kota.
Dan poin yang kedua dari ASD ini tidak terpenuhi, yaitu untuk melakukan revitalisasi dan pembangunan di atas lahan yang bernilai negatif dan tidak terpakai karena bekas pembangunan atau dampak negatif pembangunan. Bangunan ini sebelumnya dijadikan sebagai lahan parkir, sehingga jika dilihat itu bukan lahan yang bernilai negatif, sehingga tidak mendapatkan nilai 1. Untuk ASD 2, aksesibilitas komunitas, terdapat 7 fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1.500 meter dari tapak. Itu bisa dilihat, itu ada 1 poin. Membuka akses pejalan kaki selain jalan utama di luar tapak yang menghubungkan dengan jalan sekunder atau lahan milik orang lain, sehingga tersedia akses minimal 3 fasilitas umum sejauh 300 meter jarak pencapaian pejalan kaki. Ini kita bisa lihat bahwa kampus ITB merupakan kampus yang ramah untuk bagi pejalan kaki, sehingga bisa kita lihat pula, jadi jalan-jalannya itu bukan jalan yang merupakan menghubungkan berbagai bangunan dan juga fasilitas umum. Terus bangunan lab doping juga menyediakan fasilitas akses yang aman, nyaman, dan bebas dari perpotongan dengan berbagai akses kendaraan bermotor. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian membuka lantai dasar gedung sehingga dapat menjadi akses pejalan kaki yang aman dan nyaman selama minimum 10 jam sehari. Ini bisa kita lihat di bagian lantai pertama lab doping yang biasa sering kadang-kadang digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan berbagai diskusi atau kegiatan lainnya. Di ASD 3, transportasi umum ini terpenuhi hanya 1 poin saja, yaitu adanya halte atau stasiun transportasi umum dalam jangkauan 300 meter dari gerbang lokasi bangunan. Untuk ASD 4 juga hanya memenuhi 1, yaitu adanya tempat parkir sepeda yang aman sebanyak 1 unit parkir per 20 pengguna gedung, sehingga hingga maksimal 100 unit parkir sepeda. ASD 5, lanskap pada lahan, itu hanya memenuhi poin yang pertama saja, yaitu adanya area lanskap berupa vegetasi yang bebas dari bangunan taman. Untuk ASD 6, memenuhi 2 poin, menggunakan berbagai material untuk menghindari efek heat island pada area perkerasan non-atap, dan juga desain lanskap berupa vegetasi softscape pada sirkulasi utama pejalan kaki, menunjukkan adanya pelindung dari panas akibat radiasi matahari atau terpaan angin. Untuk poin ASD 7 tidak ada yang terpenuhi, dan jadi total nilai kategori ASD-nya itu yaitu sudah sebesar 12/17. Untuk nilai efisiensi dan konservasi energi, pemasangan submeter sudah menjadi prasyarat, perhitungan OTTP juga menjadi syarat dan sudah kami lakukan. Untuk EEC 1, langkah penghematan energi itu menggunakan energi modeling software itu sudah terpenuhi. Untuk pencahayaan alami sudah digunakan sebanyak minimal 30% luas lantai. Tetapi lux sensor belum ada dipasang di dalam bangunan ini karena bangunan ini sudah cukup lama juga dan belum ada perubahan. Untuk ventilasi, bangunan ini tidak mengkondisikan ruang WC dan lobi lift serta melengkapi ruang tersebut dengan ventilasi alami ataupun mekanik. Untuk pengaruh perubahan iklim, bangunan ini juga menyerahkan perhitungan pengurangan emisi karbon. Belum mengadakan perhitungan untuk mengurangi emisi karbon. Begitu pula energi terbarukan dalam tapak, sehingga hanya mendapatkan nilai sebesar 23/26. Nah, untuk kategori konservasi air, lab doping ini sendiri memiliki skor yang cukup rendah, karena yang pertama, meteran air dan perhitungan itu merupakan prasyarat. Kemudian lab doping itu sendiri mengaplikasikan pengurangan penggunaan air itu dengan jumlah tertinggi 80% dari jumlah sumber primer. Kemudian dari 7 poin dia cuma mendapatkan 2 poin dalam aspek penurunan konsumsi air bersih sebesar 10% sesuai pada tolak ukur yang pertama. Kemudian untuk fitur air hanya menggunakan fitur air yang sesuai dengan kapasitas buangan air. Next. Untuk WAC 3 yaitu daur ulang air, lab doping ini sendiri memenuhi 3 poin karena dia memiliki water treatment tersendiri setelah sirkulasi air yang
Kemudian untuk WAC4, skor yang didapatkan hanya 1 karena hanya menggunakan air bekas wudhu untuk sumber air alternatif yang digunakan untuk menyiram tanaman misalnya. Kemudian untuk WAC5 dan 6 tidak memenuhi sama sekali poinnya. Jadi untuk kategori WAC hanya mendapatkan nilai 9. Kemudian untuk kategori sumber dari siklus material yaitu MRC, dia memenuhi prasyarat yaitu refrigerant fundamental. Kemudian untuk penggunaan gedung dan material bekas, dia tidak mendapatkan nilai apapun karena material yang dipakai bukan merupakan material bekas, melainkan material baru. Kemudian menggunakan material ramah lingkungan, dia mendapatkan 1 skor karena dia memiliki menggunakan material yang memiliki sertifikat sistem manajemen lingkungan. Sedangkan 2 skor lainnya tidak. Next. Untuk MRC3, lab doping ini tidak menggunakan bahan perusak ozon. Kemudian skor yang lain itu didapatkan karena dia menggunakan material yang berasal dari lokasi yang berada dalam radius 1.000 km dari lokasi proyek, yaitu lokal. Kemudian menggunakan material yang lokasinya itu berada dalam wilayah negaranya, itu lokal juga. Kemudian oleh karena itu nilai yang didapat itu adalah 5/14 dari kategori MRC. Kemudian untuk kualitas udara dan kenyamanan dalam ruangan, yang pertama itu IHC1 pemantauan kadar CO2. Yang kedua itu ada kendali asap rokok di lingkungan environmental tobacco smoke control. Jadi memasang tanda dilarang merokok di seluruh area gedung dan sebagainya terpenuhi. Next. Kemudian polutan kimia tidak terpenuhi. Kemudian pemandangan keluar gedung apabila 75% dari net lettable area menghadap langsung pemandangan luar yang dibatasi bukan transparan bila ditarik suatu garis lurus terpenuhi. Kenyamanan visual yaitu menggunakan lampu dengan iluminasi tingkat pencahayaan yang sesuai standar SNI. Kemudian kenyamanan thermal pada suhu 25 derajat dan kelembabannya relatif 60% terpenuhi juga. Dan tingkat kebisingannya yaitu 90% dari net lettable area dan tetapi tidak terpenuhi. Jadi poinnya 8 dari 10. Kemudian manajemen lingkungan bangunan itu BEM1 GP sebagai anggota tim proyek, jadi melibatkan minimal seorang tenaga ahli yang sudah bersertifikat Green Shield. Terus BEM2 yaitu polusi dari aktif konstruksi. Ada limbah padat dengan menyediakan area pengumpulan, pemisahan, sistem pencatatan, dan limbah padat dibuang ke TPA. Didapat 1 poin. Kemudian limbah cair juga terolah dengan baik, jadi dapat 1 poin juga. Kemudian pengolahan sampah tingkat lanjut dan sistem commissioning yang baik dan benar yang terpenuhi. Kemudian penyerahan data green building dan kenyamanan thermal. Kenyamanan thermal ini antaranya penggunaan kayu yang bersertifikat, pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh manajemen gedung, atau pelaksanaan indoor manajemen air quality, namun tidak terpenuhi. Jadi begitu. Kesimpulannya, jadi dalam penilaian bangunan hijau terdapat beberapa aspek seperti sun shading, temperatur, kalor, konsumsi energi, konsumsi air, dan sebagainya. Hal tersebut bisa didapat melalui alat-alat bantu seperti sunpad diagram dan age dan sebagainya. Untuk Untuk sunpad diagram itu digunakan untuk menentukan peletakan sun shading device. Dalam kasus ini pada laboratorium doping. Next.
untuk OCTV laboratorium doping, jadi didapat di bawah 45 watt per meter persegi, sehingga mendapat rating bintang 3. Untuk pengujian analisis terhadap di website Edge, jadi seperti yang sudah disampaikan, doping ini punya efisiensi penggunaan energi sebesar 20,92%, dan dengan emisi karbon sebesar 88,19 CO2 per tahun. Efisiensi air sebesar 12,57 dan efisiensi penggunaan material 26,55. Sementara green shift terpenuhi dengan poin seperti yang sudah disampaikan. Udah. Kemudian dari kesimpulan dan analisis yang sudah dilakukan, kami membuat beberapa saran, yaitu dengan adanya banyak alat bantu seperti Survey, OCTV, dan Edge, para pemangku kepentingan yang terkait dengan bangunan, baik desainer dan arsitek, harus bisa mungkin mengikuti standar dan kriteria bangunan hijau yang telah ditentukan oleh negara masing-masing, dan turut serta berinovasi terhadap konsep keberlanjutan. Kemudian, karena laboratorium doping telah menerapkan sebagian besar prinsip bangunan hijau, ada baiknya jika bangunan ini dicoba untuk diakses lebih lanjut oleh pihak GBCI atau mencoba sertifikasi bangunan hijau lain seperti ES yang tadi, karena akan menjadi suatu tolak ukur bagi bangunan lain dalam hal sustainability. Terima kasih.